Siapa sih yang gak kenal dengan makanan berbentuk panjang dan memiliki belang-belang coklat dan putih seperti ini? Apalagi kandungan coklat di dalam wafer sticknya. Makin nikmat deh teman. Wafer adalah biskuit yang renyah, biasanya bentuknya datar dan kering. Sering digunakan untuk menghias es krim atau diolah menjadi kue kering. Nah, Unyil kasih ide nih. Salah satu jajanan yang paling sering menjadi sajian lebaran adalah wafer stick. Hari ini Unyil ajak kalian dulu ya ke salah satu pabrik wafer stick yang ada di Tangerang, Banten. Wafer stick yang punya bentuk panjang berulir ini disukai banyak anak-anak loh. Penasaran bagaimana membuatnya? Ayo deh nonton Unyil sampai tuntas. Kalian tahu itu apa? Kalian tahu cara membuatnya? Di laptop si Unyil kita bisa mengetahuinya. Laptop si Unyil kita belajar bersama. Wafer stick punya dua bagian, kulit dan pasta isian. Pertama, kita buat adonan kulitnya dulu yuk. Dalam tangki turbo mixer berkapasitas 250 kg ini, campur semua bahan adonan menjadi satu. Mulai dari gula, tapioka, margarin, lecitin, minyak sayur, karamel, dan juga tepung terigu. Jangan lupa tambahkan air juga ya, agar semua adonan saling bercampur. Sip, tinggal aduk sampai adonan benar-benar homogen alias tercampur rata. Adonan kulit dalam tangki tidak boleh lagi tersentuh oleh tangan ya. Hal ini untuk menjaga adonan tetap higienis. Makanya ketika sudah selesai dibuat, adonan langsung tertampung ke dalam tangki melalui pipa steril. Cur! Wih, adonannya mulai keluar tuh. Adonan kulit siap. Sekarang waktunya membuat pasta coklat. Semua bahan pembuat pasta harus masuk ke dalam mesin besar bernama aging tank. Mesin berkapasitas muatan 2 ton ini sebagai tempat bercampurnya bahan-bahan. Mulai dari tepung jagung, coklat bubuk, gula, dan juga minyak sawit yang sudah terlebih dahulu terisi dalam tangki. Proses ini dinamakan premixer. Nah, jika sudah selesai, baru deh adonan pasta akan pindah ke tangki ball mill. Butuh waktu beberapa menit untuk menghasilkan pasta siap produksi. Wah, akhirnya sampai pada proses pembuatan wafer sticknya. Masukkan dulu yuk adonan kulit dan pasta coklat ke dalam mesin roller atau pemanggang wafer stick. Cara kerja mesin ini yaitu memompa adonan kulit dan menjadikannya lembaran. Melalui loyang yang berputar, adonan kulit dipanggang pada suhu 200-an derajat Celcius. Selanjutnya, pasta coklat akan otomatis terisi ke dalam adonan kulit yang sudah membentuk selongsong. Gak butuh waktu lama, wafer stick berukuran 15-an cm sudah jadi deh. Syur, ayo meluncur. Mesin roller ini memiliki 4 nozzle atau lubang pembuat wafer stick. Bekerja secara cepat, setiap menitnya bisa menghasilkan 240 wafer stick. Nah, kalau sehari jadi berapa yuk? Ternyata sampai ratusan ribu stick. Oke deh, waktunya mengemas ke dalam toples plastik. Satu toples berisi sekitar 105 sampai 110 wafer stick. Beratnya kurang lebih 500 gram. Jika sudah benar-benar aman, toples harus segera ditutup. Jangan lupa rekatkan sisi penutup dengan solasi. Lanjut, kemas wafer stick dalam karton. Produk ini sudah dijual ke seluruh daerah di Indonesia. Harganya berkisar antara 22 sampai 26 ribu rupiah. Jangan khawatir, wafer stick ini punya manfaat baik untuk kesehatan. Salah satunya karena kandungan protein dan karbohidrat. Wafer stick yang juga banyak menggunakan bahan baku coklat ini ternyata baik untuk kesehatan kulit, otak, dan yang pasti bisa menjaga mood kita tetap oke. Gak cuma dengan cara dimakan langsung. Untuk yang suka kreasi, bisa loh menggabungkan wafer stick dengan aneka cake dan minuman seperti ini. Gimana? Suka kan? Udah hari ke-14 nih.
lumayan. Puasa ogah lancar, walaupun pernah bolong beberapa hari. Aduh, hari ini panas bener lagi. Weh, ada Pak Ogah nih. Tumben bener Pak, panas-panas gini rajin. Puasa nggak Pak? Ogah puasa, Mbul. Mbul kan itu yang nggak puasa. Tuh, ngapain tuh bawa es jeruk? Hah? Pak Ogah mau. Nih Pak. Wah, godain orang puasa. Dosa lo, Mbul. Sini Pak Ogah minum. Loh, Pak Ogah, kok Pak Ogah nggak puasa sih? Pak Ogah kan sudah besar. Gak boleh Pak minum es aduh, siang-siang. Ini nih, Embul nih yang goda-godain Pak Ogah. Pak Ogah kan puasa, Den. Lah, kok Embul yang disalahin? Embul puasa Nyil. Pak Ogah tuh yang nggak puasa. Minum es Embul. Tadinya sih Unyil mau ajak ke pabrik wafer stick. Tapi Unyil ajak yang puasa aja. Den, Ayo Den. Embul. Dadah Pak Gara-gara Ogah. batal puasa. Ayo, Nyil. Batal juga dia dapat rezeki. Ini namanya fruit strip atau lembaran buah rasa mangga dan stroberi. Lembaran tipis ini hasil dari pengeringan sari buah. Buah yang biasa dipakai adalah buah-buahan tropis yang memiliki kandungan serat dan vitamin C yang tinggi, seperti mangga, pisang, dan stroberi. Mau tahu cara membuatnya? Ayo ikut Unyil masuk ke dapurnya. Wah, Mbak Ade dan JJ sudah siap nih mau memblender buahnya. Buah pertama yang kita masukkan adalah mangga. Lalu masukkan buah pisangnya ya. Buah pisang akan membuat tekstur fruit strip jadi lebih empuk dan punya rasa manis alami. Blender terus sampai halus. Wah, Unyil jadi nggak sabar nih lihat hasil jadinya. Setelah halus, tuang adonan ke atas loyang. Tuang merata ke atas loyang yang sudah dilapisi kertas anti lengket ya. Ratakan adonan sampai tipis dan terlihat seperti lembaran. Tebalnya kurang dari 0,3 mm. Iya, kita masih punya stroberi nih. Ayo, kita blender juga stroberinya. Masukkan buah stroberi segarnya. Jangan lupa tambahkan pisang juga ya, biar makin manis kayak Unyil. Kita satu ya Kak? Sudah halus juga nih adonannya. Tuang dan ratakan. JJ sepertinya sudah nggak sabar nih pengen mencicipi. Wih, warnanya terlihat menarik ya. Warna kuning yang rasa mangga dan warna merah yang rasa stroberi. Warna-warna ini adalah warna alami hasil dari serat buah yang digunakan loh. Saatnya proses pengeringan. Masukkan fruit strip atau lembaran buah ini ke dalam oven. Ini bukan proses pemanggangan, tapi proses pengawetan fruit strip secara alami dengan cara dikeringkan pada suhu 60 derajat Celcius selama 8 jam. Wah, lama juga ya. Padahal Unyil sudah nggak sabar mau cicipin nih. Nah, sudah ada yang kering nih lembaran buahnya. Ayo Kak Ade dan JJ, keluarkan adonannya. Tapi hati-hati ya, masih panas tuh. Oke, kita potong fruit stripnya dengan ukuran 6,5 x 12 cm. Lalu masukkan adonan fruit strip yang sudah dipotong-potong ke dalam kemasan. Tujuannya agar setiap lembaran fruit strip tidak lama terkena udara yang bisa membuat adonan jadi lengket. Gunakan sealer untuk merekatkan ujung kemasan. Sebelum dimasukkan ke dalam box, cap tanggal kadaluarsanya. Jadi deh, tinggal kita masukkan ke dalam box. Setiap box berisi 10 lembar fruit strip siap makan.
Tiap box fruit strip bermerek Fruit a Day ini biasa dijual di supermarket dengan harga Rp100.000. Fruit strip ini dibuat agar masyarakat gemar makan buah segar dengan cara yang praktis dan tetap bergizi. Kandungan alami vitamin dan karbohidratnya cukup untuk memenuhi kebutuhan vitamin tubuh sehari-hari loh. Aduh, sakit gigi kok kumat pas kayak gini. Di warung Boipe ada kali ya obat nyeri. Aduh, Po, beliin Set Po. dah, ngagetin Po aja nih orang. Kenapa ga? Aduh, beli obat sakit gigi Po, ada nggak? Kagak ada, udah habis. Obat sakit gigi nggak ada. Kalau gitu nggak usah buka warung. Dibilangin ngeyel banget sih. Aduh. Aduh, sakit di gigi ini nih, sakit. Aduh. Penasaran bagaimana membuat minuman pertama di Indonesia yang menggabungkan jus buah, susu, dan nata de coco ini? Come on, ikutin Unyil terus ya.